Dulu tuh di Jepang ada anak kecil yang gak suka banget sama sekolah. Tapi anak itu berhasil bikin salah satu perusahaan otomotif terbesar di seluruh dunia. Dan nama anak itu Soichiro Honda. Dari nama belakangnya, lu pasti juga udah tahu kalau misalnya ini cerita tentang brand Honda yang udah dikenal sama semua orang. Ya mungkin lu juga punya salah satu produknya, entah itu motor atau mobil. Jadi di sini gue mau nyeritain perjalanan hidup Soichiro Honda dari kecil sampai dia bisa bikin brand otomotif yang lu tahu sampai sekarang ini. Dan apa yang bisa kita pelajarin dari kehidupannya dia untuk kita terapkan di kehidupan kita sekarang. I need to take a trip. Leon! Father's a leader. A long trip. He's on a Honda. Soichiro Honda lahir di tanggal 17 November di tahun 1906 di desa Komyo yang sekarang jadi bagian dari kota Hamamatsu di prefektur Shizuoka di Jepang. Keluarganya dia itu salah satu keluarga yang tergolong sederhana. Dan bapaknya, Gihei Honda, itu seorang pandai besi yang juga ngejalanin bisnis bengkel sepeda. Ibunya, Mika Honda, itu seorang penenun. Keluarga Honda ngejalanin hidupnya yang sederhana, normal kayak kebanyakan keluarga di pedesaan Jepang di awal abad ke-20. Di sini bapaknya Soichiro ini memainkan peran penting buat ngebentuk minatnya Soichiro terhadap permesinan. Nah, bisnis bapaknya ini merupakan salah satu pandai besi dan bengkel sepeda yang kenalin Soichiro sama alat-alat, pekerjaan logam, dan prinsip dasar mekanik dari kecil. Si Soichiro sering banget bantu-bantu bapaknya di bengkel. Dapat pengalaman praktis yang nantinya bakalan jadi sangat berharga buat dia. Soichiro yang masih anak-anak di masa itu suka banget sama semua yang berbau mesin. Ketertarikannya sama mesin bukan cuma minat, melainkan obsesi. Dia tuh anak yang penasaran sama apa aja yang berbau mesin. Jadi dia tuh suka ngebongkar barang-barang apa aja yang dia lihat, biar dia bisa tahu gimana cara kerja mesin tersebut. Nah, rasa ingin tahunya si Soichiro ini bikin masalah buat keluarganya. Karena banyak barang-barang elektronik yang akhirnya dibongkar sama dia, cuma biar tahu gimana komponen dalamnya. Dan masangnya lagi, dia nggak tahu gimana caranya. Salah satu momen penting di masa-masa Soichiro pas dia masih kecil, itu pertama kali dia lihat mobil yang namanya Ford Model T, yang kayak gini nih, bentuknya kotak. Di jalan dekat desanya dia. Pemandangan dan suara mobil ini bikin kesan yang melekat sama si Soichiro. Pengalaman ini bikin hasrat yang bakalan bertahan seumur hidup terhadap mobil dan mesin. Saking penasaran Soichiro sama mesin, dia tuh sampai lari ngikutin mobil tersebut, kagum sama kecepatan dan mekanismenya. Karena dari kecil banget dia itu bantuin bapaknya di bengkel, jadi dia tuh ngerti soal gimana caranya mesin bekerja, dan dia tertarik banget sama mesin. Tapi di lain hal, dia tuh sama sekali nggak pinter kalau ngebahas soal yang berbau akademik atau sekolah. Dia tuh sama sekali nggak tertarik sama yang namanya pendidikan formal. Dia bilang kalau misalnya sekolah itu sebenarnya bikin bosen dan nggak menarik sama sekali. Dia lebih suka ngabisin waktunya dengan mengutak-atik mesin dan ngebantu bapaknya di bengkel. Soichiro itu bukan anak yang rajin sekolah, ditambah lagi dia sering banget bolos, yang bikin frustasi guru-guru sama orang tuanya. Soichiro nggak suka sekolah bukan berarti dia nggak termotivasi buat belajar. Sebaliknya, dia tuh semangat banget buat belajar, cuma di permesinan aja, bukan di hal akademik. Dia lebih suka praktek daripada pelajaran yang bersifat teori. Ini yang ngebentuk pendekatan terhadap pemecahan masalah dan inovasi di masa mendatang. Saking gak sukanya Soichiro sama sekolah, pas pembagian rapot, kalau misalnya di Jepang, pembagian rapot itu kan harus disampel keluarga. Kalau misalnya di Indonesia cuma cukup tanda tangan dari orang tua. Untuk mengetahui kalau misalnya orang tua itu udah ngelihat rapot si anak. Karena Soichiro itu gak suka banget sama sekolah dan dia sering bolos, akhirnya nilainya itu jelek semuanya. Dan dia takut buat nunjukin nih rapotnya itu ke orang tuanya. Akhirnya dia ngakalin, bikin stempel sendiri dari kayu yang diukir kanji keluarganya dia. Dan itu berhasil. Gak ada yang tahu kalau misalnya cap itu palsu. Dan Soichiro gak usah nunjukin rapot jeleknya ke orang tua. Nah, karena kejadian ini, dia tuh ngerasa bangga sama dirinya sendiri dan menyombongkan dirinya di depan teman-teman kelasnya. Dan teman-teman kelasnya ini yang nilainya jelek juga mau dibikinin stempel keluarga mereka. Akhirnya Soichiro diminta tolong sama satu kelas untuk bikin stempel palsu nama keluarga dari anak-anak di kelas tersebut. Dan akhirnya dia bikin semuanya tuh. Tapi gak lama kemudian ketahuan sama guru di sekolahnya. Gurunya tuh nyadar kalau misalnya huruf yang ada di stempel anak-anak lain itu hurufnya terbalik. Nah, kalau misalnya stempel itu kan kalau diukir itu harus terbalik dari huruf aslinya. Supaya kalau misalnya di stempel itu gak terbalik. Karena kanji keluarga Honda itu simetris bentuknya, jadi mau dibikin kayak gimana aja gak akan terbalik. Tapi gak semuanya nama keluarga itu simetris. Makanya Soichiro itu lengah di sini.
Dia bikin kesalahan yang sangat fatal yang bikin dia ketahuan sama guru tersebut. Dan guru itu lapor ke orang tuanya. Dan bapaknya Soichiro itu marah sama dia. Bukan karena dia masukin stempel keluarga, tapi karena dia bikinnya gak teliti. Harusnya lebih teliti lagi supaya gak ketahuan. Dari sini kita tahu kalau misalnya bapaknya itu ngedukung banget. Si Soichiro ini belajar sesuai apa yang dia mau. Di umur 15 tahun, Soichiro itu memutuskan buat ninggalin kampung halamannya dan mengejar minatnya dia di permesinan ke Tokyo. Dia dapat magang di Art Shokai, bengkel perbaikan mobil terkenal di masa itu. Art Shokai dikelola sama Yuzo Sakakibara, seorang mekanik handal yang jadi mentor penting buat Soichiro. Selama di magang, Soichiro kerja nggak kenal lelah buat mempelajari segala hal tentang perbaikan dan rekayasa otomotif. Dia tuh semangat banget buat menyerap pengetahuan, dan Soichiro jadi dikenal karena ketekunan dan komitmen terhadap pekerjaannya. Pas dia lagi di Art Shokai, dia tuh belajar soal perbaikan mesin, pembangunan sasis, dan fungsi keseluruhan kendaraan bermotor. Soichiro juga berhasil dapat kesempatan buat kerja jadi mekanik mobil balap yang semakin memupuk kecintaannya sama kecepatan dan performa. Di tahun 1928, Soichiro balik lagi ke kampungnya setelah nyelesain magangnya dan dapat cukup pengalaman. Pakai skill yang udah dia dapat dari magang, Soichiro berani buat buka cabang sendiri dari Art Shokai di Hamamatsu. Di usia 22 tahun, Soichiro itu udah nunjukin semangat buat berwirausaha. I need to take a trip. Leon! Father's a leader. A long trip. He's on a Honda. Nah, setelah beberapa tahun, dia tuh sukses ngejalanin cabang bengkel Art Shokai yang ada di Hamamatsu. Soichiro pengen ngembangin keterampilan tekniknya dia ke tingkat yang lebih tinggi. Pengalaman dia sebagai mekanik, terutama pas dia kerja jadi mekanik mobil balap sama perbaikan mesin, ngasih dia wawasan yang berharga soal komponen otomotif. Dia tuh sadar kalau misalnya kebutuhan yang semakin besar akan suku cadang mesin yang berkualitas, terutama piston ring, yang penting banget buat ningkatin kinerja sama efisiensi dari mesin tersebut. Di tahun 1937, di usia 30 tahun, Soichiro memutuskan buat mendirikan perusahaan sendiri yang berfokus pada produksi komponen tersebut. Dia mendirikan Tokai Seiki Heavy Industry, sebuah pabrik kecil yang berspesialisasi dalam produk piston ring. Di masa itu, piston ring itu sulit banget diproduksi dengan presisi dan daya tahan yang tinggi. Dan Soichiro melihat peluang buat ngisi kekosongan tersebut. Tapi upaya awal Soichiro tuh nggak berhasil sama sekali. Batch pertama piston ring yang diproduksi itu nggak memenuhi standar dan ditolak sama Toyota, salah satu klien potensialnya dia. Masalah kualitas ini disebabkan sama pengetahuan Soichiro soal pembuatan dan bahan-bahan untuk piston ring yang berkualitas itu kayak gimana. Soichiro tuh masih nggak nyerah meskipun dia gagal. Biar dia tahu gimana caranya memproduksi komponen-komponen mekanik yang benar, dia tuh daftar di sekolah yang namanya Hamamatsu Technical School buat mempelajari lebih lanjut soal metalurgi, teknik produksi, dan metode teknik yang modern. Dan ini adalah langkah yang penting karena dulu Soichiro itu sebelumnya nggak tertarik sama pendidikan formal. Dan akhirnya dia tuh sadar kalau misalnya teori itu juga penting dalam metode pembelajaran, bukan cuma praktek aja. Selama masa-masa ini, Soichiro itu ketemu sama orang-orang yang jenius di bidang otomotif. Dan dia itu belajar banyak soal ilmu, permesinan, dan produksi. Soichiro itu juga mencurahkan waktunya dia buat eksperimen, buat menyempurnakan teknik produksinya. Dan pada akhirnya, dia itu berhasil memproduksi piston ring yang memenuhi standar kualitas Toyota. Di awal tahun 1940-an, Tokai Seiki mulai memasok piston ring bukan cuma ke Toyota, tapi mereka juga masuk piston ring ke perusahaan-perusahaan mobil lainnya. Keberhasilan Soichiro ini dalam memproduksi komponen berkualitas tinggi menjadikan Tokai Seiki sebagai pemasok penting buat upaya perang Jepang, terutama selama tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua. Semakin jauh masuknya Jepang ke Perang Dunia Kedua, sektor manufaktur negara itu termasuk Tokai Seiki makin diarahin buat ngedukung militer. Pabrik-pabrik di seluruh Jepang diubah fungsinya buat memproduksi material perang, dan piston ring Tokai Seiki digunakan dalam mesin pesawat militer dan kendaraan lainnya. Masa-masa ini berat banget buat Soichiro, karena dia bukan cuma produksi buat kelangsungan perusahaannya, dia juga dituntut buat produksi alat-alat perang atau komponen-komponen perang. Dengan kuotanya itu juga lumayan tinggi dari militer. Karena kuotanya tinggi banget, Jepang tuh menghadapi kekurangan bahan dan sumber daya gara-gara perang tersebut. Soichiro harus menemuin cara inovatif buat ngejaga produksi tetap jalan, meskipun ada kekurangan material. Itu sering banget nyari logam bekas dan menemukan cara kreatif buat memanfaatkan sumber daya tersebut. Kesulitan yang dihadapi Soichiro selama perang semakin meningkat seiring berjalannya konflik. Di tahun 1944, serangan bom besar-besaran dari Amerika Serikat menargetkan pabriknya Soichiro di Yamashita.
menghancurkan sebagian besar fasilitas Tokai Seiki. Pengeboman ini bukan cuma ngabisin hartanya Seiichiro, tapi mentalnya juga. Tapi Seiichiro itu tangguh dan luar biasa. Dia tuh gak nyerah sama sekali. Dia malah bekerja tanpa henti buat membangun kembali pabriknya yang dihancurin sama Amerika. Nah, pas produksinya itu udah jalan lagi, malah ada bencana lain terjadi yang menimpa Seiichiro. Di tahun 1945, gempa bumi besar melanda wilayah Shizuoka dan menyebabkan kerusakan yang signifikan sama pabrik Tokai Seiki. Dengan pabrik yang hancur dan kekalahan Jepang yang semakin dekat, Honda menyadari bahwa perusahaannya nggak dapat melanjutkan operasinya. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ekonomi Jepang itu hancur. Pabrik-pabrik di seluruh negeri hancur juga, infrastrukturnya juga hancur, dan sumber dayanya itu jadi langka. Buat Seiichiro, situasi porak-poranda ini nggak mungkin banget buat dia buat ngelanjutin Tokai Seiki. Dia tuh sadar kalau misalnya ngebangun lagi itu butuh waktu yang lama sama sumber daya yang banyak. Akhirnya, Seiichiro mengambil keputusan buat menjual aset yang tersisa dari Tokai Seiki ke Toyota dengan harga 450.000 yen. Seiichiro ngejual perusahaannya dia itu bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan titik balik buat dia mulai dari awal lagi. Dia pakai uang hasil penjualannya itu buat ngejar peluang baru. Dan uangnya dia yang nggak banyak itu jadi pondasi awal terbentuknya salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia ini. I need to take a trip. Leon! Father the leader. A long trip. He's on a Honda. Jepang itu hampir hancur gara-gara Perang Dunia Kedua. Kota-kotanya dibom, sebagian besar industrinya itu hancur, dan infrastruktur buat kehidupan sehari-harinya lumpuh. Apalagi transportasinya. Banyak mobil-mobil sisa Perang Dunia Kedua yang nggak bisa dipakai lagi. Entah itu rusak atau kekurangan bahan bakar. Cuma dikit orang-orang yang mampu buat beli mobil baru, sekaligus beli bahan bakarnya. Kalau cuma mereka yang bisa bepergian, sisa dari masyarakat Jepang gimana? Ya udah diam aja di tempat, terima nasib. Di sini Soichiro mikir kalau misalnya ini adalah kesempatan besar buat dia, berguna di masyarakat. Di tengah kelangkaan transportasi dan bahan bakar, masyarakat butuh metode transportasi baru yang murah dan bikin masyarakat lebih mudah buat beraktivitas. Sekarang Soichiro punya visi buat bikin transportasi yang praktis buat rakyat Jepang. Dan dia bikin Honda Technical Research Institute di Hamamatsu tahun 1946. Awalnya cuma beroperasi dari gudang kecil dengan tenaga kerja yang sedikit. Tujuan dari Soichiro yaitu bikin motor dengan cara nambahin mesin kecil di sepeda standar. Jadi produk itu harganya terjangkau. Hemat bahan bakar, ngerawatnya juga gampang. Ide ini muncul gara-gara transportasi utama Jepang di masa-masa setelah perang adalah sepeda. Tapi kalau misalnya pakai tenaga manusia, kan jarak tempuhnya nggak terlalu jauh, sama kecepatan tempuhnya itu terbatas. Tapi kalau misalnya dikasih mesin, kan jarak sama kecepatannya bisa meningkat. Soichiro pakai mesin surplus militer yang udah nggak dipakai lagi, buat jadi generator selama perang. Dan mulai modifikasi banyak sepeda pakai mesin-mesin ini. Dengan tim yang kecil dan sumber daya yang terbatas, dia kerja keras buat nyempurnain desain sepeda motor tersebut, supaya jadi sesuatu yang bisa diandalkan sama masyarakat. Sepeda motornya pakai mesin dengan kapasitas 50 cc, 2 tak, yang cocok banget buat jalan-jalan sempit di Jepang. Di tahun 1947, akhirnya sepeda yang dia rancang bisa dijual di pasaran. Namanya Honda E-Type. Jadi sepeda yang dikasih mesin kecil kayak gini. Bahkan masih ada pedalnya. Orang-orang Jepang bilang kalau misalnya sepeda ini namanya bata-bata. Karena orang Jepang bilang kalau misalnya suara mesinnya itu kayak gitu. Sepeda motor Honda E-Type ini langsung populer di kalangan masyarakat. Desainnya yang praktis, bikin sepeda motor ini gampang rawatnya. Dan yang lebih penting lagi, harganya murah. Karena Honda E-Type ini laku keras, Soichiro jadi terdorong buat bikin sesuatu yang lebih dari sepeda yang dimodifikasi atau dikasih mesin. Keuntungan dari penjualan E-Type ini bisa bantu Soichiro buat kembangin perusahaannya jadi lebih gede lagi. Dia pengen bikin sepeda motor yang lebih kuat dan lebih canggih. Akhirnya di tahun 1948, Soichiro ngambil langkah besar dengan bikin Honda Motor Company. Pembuatan perusahaan ini jadi momen penting buat Soichiro dan nandain transisi resmi dari bengkel kecil jadi perusahaan manufaktur yang sah dan legal. Soichiro emang ngerti sama teknik permesinan dan manufaktur, tapi dia nggak terlalu ngerti soal keuangan dan pengelolaan bisnis. Jadi Soichiro nge-hire orang yang namanya Takeo Fujisawa, orang yang ngerti soal keuangan dan juga bisnis. Jadi mereka berdua bagi tugas. Soichiro ngurus pengembangan mesin dan teknologinya, Takeo ngurus keuangan dan perizinan bisnis. Keputusan Soichiro buat hire Takeo ternyata benar banget. Strategi bisnis jangka panjang yang dibuat sama Takeo ternyata jadi sukses besar. Dia juga bikin jaringan distribusi yang efisien. Karena ini pertumbuhan ekonomi perusahaan Honda tumbuh terus secara berkelanjutan. Cuma setahun setelah perusahaan Honda ini dibuat, Soichiro rilis sepeda motor lengkap pertamanya.
Honda Dream D-Type. Model sepeda motor ini jadi yang pertama diproduksi secara massal di Jepang. Nggak kayak E-Type yang cuma sepeda dikasih mesin. D-Type ini motor beneran. Dilengkapi sama mesin 2 tak dengan kapasitas 98 cc. Ini jadi lompatan besar buat Honda dari segi research dan produksi. D-Type ini dirancang sama material yang ringan, jadi gampang banget buat dikendarai. Terutama buat orang-orang yang makanya di kota-kota dan jalan-jalan kecil. Harga, jangkauan tempuh, sama cara pakainya yang gampang bikin D-Type ini laku keras di pasaran. Dan D-Type ini bikin reputasi perusahaan Honda jadi pemain serius di industri sepeda motor Jepang. D-Type yang pakai mesin 2 tak bikin Soichiro nggak terlalu puas karena emisi yang dikeluarin sama mesinnya itu lumayan banyak. Jadi dia mikir buat ngembangin mesin tersebut. Soichiro mau mesinnya itu lebih ramah lingkungan sama lebih efisien buat bahan bakarnya. Di tahun 1951, Honda memperkenalkan Dream E-Type. Sepeda motor pertama di Jepang yang pakai mesin 4 tak, yang nandain kemajuan besar di teknik perancangan sepeda motor Honda. Mesin 4 tak itu nggak berisik, lebih hemat bahan bakar, dan yang lebih penting lagi, emisinya nggak sebanyak 2 tak. Strategi Soichiro yang ninggalin mesin 2 tak terbukti benar, karena E-Type ini didukung sama masyarakat Jepang dan laku keras di pasaran. Karena inovasi teknologi dari Honda E-Type ini, di masa itu motornya sampai dibilang keajaiban teknologi sama konsumen-konsumennya. Karena kalau misalnya dibandingin sama 2 tak yang asapnya kelihatan banget, mesin 4 tak ini emisinya nggak kelihatan. Setelah rilis Honda E-Type, mereka memperluas kapasitas produksinya dan jaringan penjualannya ke seluruh Jepang. Meskipun jumlahnya banyak, Soichiro tuh nggak lupa sama quality control. Jadi setiap sepeda motor itu dites berkali-kali dulu sebelum dipasarin. Jadi kualitas sama daya tahan sepeda motornya itu terjamin. Takeo Fujisawa juga memerankan peran penting dalam ekspansi ini. Dia ngebangun relasi yang kuat sama distributor dan juga pengecer. Takeo fokus ke daerah terpencil yang motor itu masih dibilang barang mewah dan mengedukasi masyarakat kalau misalnya motor buatan Honda itu murah dan bisa diandalkan. Karena penjualan sepeda motornya itu bagus, Soichiro sama Takeo bikin target baru, yaitu pasar internasional. Mereka pengen kalau misalnya perusahaan Honda ini jadi perusahaan yang dikenal di seluruh dunia. Mereka sadar kalau misalnya sepeda motor bakalan jadi produk ekspor utama buat Jepang. Dan mulai nyusun rencana buat ekspansi ke pasar internasional. Di tahun 1953, Honda Motor Company mulai ekspor motornya ke pasar Asia Tenggara, Eropa, sama Amerika. Takeo mikir kalau misalnya di Asia Tenggara, motor Honda langsung diterima sama masyarakat. Tapi kalau misalnya di Amerika, kemungkinan agak susah. Karena mereka ada motor Harley Davidson, yang kelihatan maco dan keren banget. Akhirnya Takeo kepikiran ide cemerlang. Gimana kalau misalnya edukasi masyarakat Amerika lewat iklan? Dan bilang kalau misalnya motor itu bukan cuma yang gede dan maco, tapi bisa juga simpel dan harganya murah. Why does Honda build 45 different motorcycles? CB900F. Does the F stand for fast? I want a lot of bike. But I don't have a lot of money. Honda builds more so you get more of a choice. But hurry, the sooner you get here, the more choice you get. I need to take a trip. Leon, follow the leader. A long trip. He's on a Honda. Di tahun 1960-an, Honda Motor jadi produsen sepeda motor terbesar di dunia. Tapi ambisi Soichiro gak sampai di situ aja. Dia pengen kalau misalnya Honda Motor Company juga memproduksi mobil. Dan dia yakin banget kalau misalnya bisa bersaing di pasar internasional lawan perusahaan-perusahaan yang udah mapan. Tahun 1963, Honda resmi masuk ke industri mobil dengan meluncurkan Honda T360, mobil truk pickup kecil dengan kapasitas mesin 365 cc. Dan diikutin sama Honda S500, mobil tipe sport kecil yang roda belakangnya digerakin pakai rantai. Yang mencerminkan warisan sepeda motor Honda meskipun awalnya orang-orang remehin mobil ini, peluncuran dua mobil ini nandain ke langkah awal Honda buat bersaing di pasar mobil. Di tahun 1972, Honda meluncurkan Honda Civic, model mobil yang nantinya jadi salah satu mobil paling populer di seluruh dunia. Honda Civic ini sukses dijual di pasaran karena mesinnya yang bagus, irit bahan bakar, sama harganya juga murah. Dan di tahun 1973, kebetulan lagi ada krisis bahan bakar, jadi mobil ini jadi makin populer. Karena Honda Civic ini laku keras, Honda meluncurkan model baru yang namanya Honda Accord.
di tahun 1976. Ukuran akornya jauh lebih gede daripada Civic, tapi tetap efisien sama bahan bakar, dan mesinnya juga andal. Mobil ini langsung jadi mobil terlaris di pasaran, terutama di pasar Amerika. Karena ini, Honda jadi pesaing serius buat produsen-produsen mobil lain. Di tahun 1980, Honda jadi produsen mobil Jepang pertama yang bikin pabrik di Amerika Serikat. Sepanjang hidupnya Soichiro, dia tuh suka banget sama balapan. Dia percaya kalau misalnya motorsport itu adalah ujian tertinggi buat teknik otomotif, dan keyakinannya ini mendorong dia buat masuk ke Formula One. Dan di tahun 1965, Honda berhasil menang Grand Prix pertamanya di Meksiko. 5 tahun kemudian, Honda bukan cuma fokus di F1, tapi menang juga di Isle of Man TT dan motocross. Dedikasi Honda sama balapan bukan cuma karena trofi, tapi juga soal inovasi. Partisipasi di dunia motorsport mendorong para insinyur Honda terdorong buat ngembangin dan menyempurnakan produk-produk mereka. Di tahun 1973, di usia 67 tahun, Soichiro Honda resmi pensiun dari jabatan Presiden Honda Motor Company, meskipun dia tetap jadi direktur dan terus mempengaruhi arah perusahaan. Perusahaan yang tadinya cuma bengkel kecil berubah jadi perusahaan yang pasarnya internasional. Dan semua ini dimulai sama anak yang gak suka sekolah dan fokus pada minatnya aja. Dan minatnya itu didukung penuh sama orang tuanya. Kalau menurut lu gimana soal perjalanan Soichiro Honda ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar dan jangan lupa buat subscribe. Terima kasih.